Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini general reading ya, bukan zodiak, dan ini untuk siapa saja bisa. Kita akan melihat ya, siapakah yang menganggap kamu sosok istimewa. Ya, siapakah yang menganggap kamu itu spesial dan mengapa? Mengapa kamu spesial ya? Nah, jadi di sini untuk para sahabat V, mungkin kalian harus tahu jika pembacaan ini bersifat general dan ini bisa saja cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk semuanya ya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Baiklah para sahabat V semuanya, kita akan lihat ya. Siapa yang menganggap kamu itu spesial ya? Jadi siapakah yang menganggap kamu itu spesial? Siapakah yang menganggap kamu itu spesial? Fokus bayangkan diri ya. Siapakah yang menganggap kamu itu spesial? Oke. Untuk kartu pertama ya, siapakah dia? Dan mengapa kamu spesial bagi dia ya? Dan di kartu selanjutnya, kartu kedua ya. Kartu kedua, siapakah dia? Dan mengapa? Lalu di kartu ketiga, siapakah dia dan mengapa? Untuk kartu selanjutnya, siapakah dia dan mengapa? Lalu untuk kartu terakhir, siapakah dia dan mengapa? Oke, kita akan lihat ya. Terkadang mungkin bagi kita ya, kita ini adalah sosok yang biasa saja ya, tapi mungkin bagi sebagian besar orang ya, kita mungkin terlihat spesial ya menurut mereka ya. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mengintip ya, siapakah yang menganggap kita itu spesial. Nah, di kartu pertama, siapakah dia yang menganggap kamu spesial? Di sini ada kartu Three of Wands. Jadi seseorang ini bisa jadi seseorang yang jauh ya, jauh dari kamu saat ini ya. Mungkin saja dia juga sudah seperti tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Mungkin ini orang yang dulu pernah dekat dengan kamu, tapi karena satu dan lain hal, bisa saja untuk saat ini ada yang tidak berkomunikasi lagi, bahkan ada yang sudah terpisah ya, mungkin terpisah jarak juga ya. Bahkan ada yang mungkin ya tidak terhubung lagi sama sekali ya. Dan seseorang ini bisa juga seseorang yang masih berhubungan dengan kamu, tapi ya mungkin saja dia berada di luar kota atau luar pulau ya. Jadi ini bisa saja teman atau seseorang yang berada beda domisili dengan kamu ya. Dan mengapa dia merasa kamu itu spesial? Nah, di sini ada kartu The Magician ya. Jadi menurut dia, kamu adalah seseorang yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan bakat-bakat dan punya banyak kemampuan yang tidak semua orang memilikinya ya. Jadi ini bisa juga tentang keahlian kamu atau bakat kamu, dan bisa saja ini tentang ide-ide atau rencana kamu yang selalu cemerlang ya, yang mungkin untuk hal-hal tertentu tidak semua orang bisa memikirkannya. Kamu mampu untuk berpikir sampai ke arah sana ya, dan inilah yang membuat kamu terlihat spesial menurut dia ya. Dan selain itu dia juga merasa secara penampilan ya, secara fisik yang terlihat, kamu juga sosok yang sangat menarik menurut dia ya. Jadi kamu benar-benar sosok yang sangat spesial bagi dia ya. Nah, siapakah dia? Mungkin para sahabat V yang lebih tahu ya. Dan di kartu kedua, ada siapa lagi yang menganggap kamu sosok spesial?
Di sini ada Wheel of Fortune. Jadi seseorang ini bisa saja seseorang yang hadir dan pergi dalam kehidupan kamu ya. Mungkin seseorang yang memang kamu kenal dan di sini dia tidak stay di satu tempat ya, atau tidak selalu ada di dekat kamu. Mungkin saja ini orang yang suka mungkin dinas kerja kemana-mana ya, jadi berkeliling-keliling. Bisa juga mungkin dia dari negara lain atau kota lain yang sering berkunjung dalam rangka pekerjaannya atau apapun itu. Yang jelas, nah, pertemuan kamu dengan dia juga tidak selalu sering ya. Jadi orang ini adalah orang yang datang dan pergi ke dalam hidup kamu ya. Bukan berarti tidak berkomunikasi atau seperti apa, tapi mungkin karena memang jarak atau sesuatu hal yang mengharuskan dia ya pergi dan kembali lagi ya. Bisa saja itu mungkin pekerjaan dia atau bisnis atau satu dan lain hal yang mengharuskan dia selalu mengadakan perjalanan ya. Nah, jadi ini adalah orang yang menganggap kamu spesial. Dan mengapa? Nah, di sini dia menganggap kamu sangat spesial karena ya dia merasa kamu adalah orang yang sangat tangguh ya. Tangguh dalam arti kamu pernah mengalami sebuah momen di mana banyak perubahan yang terjadi dalam diri kamu ya. Dan kamu juga sosok yang tangguh, juga pernah bangkit dari keterpurukan ya, walaupun itu sangat berat. Tapi di sini kamu bisa kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi ini keterpurukan bisa saja kamu pernah kehilangan sesuatu hal, mungkin kehilangan hubungan atau kehilangan pekerjaan, usaha atau apapun itu, di mana sesuatu hal yang hancur itu sesuatu yang benar-benar sebenarnya berat, tapi di sini kamu sanggup melewatinya dan akhirnya melakukan banyak perubahan, bukan hanya terhadap hal-hal yang terlihat, tapi juga perubahan dari dalam diri kamu ya, sehingga untuk saat ini dia merasa kamu menjadi jauh lebih baik. Dan ini adalah sebuah hal yang tidak semua orang bisa ya. Jadi disinilah dia merasa kamu sangat spesial ya. Dan ini juga salah satu kelebihan yang kamu miliki menurut dia ya, yang tidak semua orang bisa, yaitu tentang ke kekuatan kamu ya, kekuatan kamu, ketangguhan kamu dalam menghadapi masalah berat ya, dan kamu mampu bangkit dari sebuah keterpurukan. Jadi inilah hal yang cukup spesial menurut dia ya, dan itu ada di dalam diri kamu. Dan di kartu ketiga kita lihat ya, siapakah yang menganggap kamu spesial. Di sini ada kartu Nine of Wands. Wah, jadi bisa saja ini adalah seseorang yang mungkin seseorang yang sering beda pendapat dengan kamu ya. Nah, ternyata tidak semua orang yang harus suka dengan kita yang merasa kita spesial ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang sering berbeda pandangan dengan kamu ya. Dia adalah seseorang yang memang kamu kenal, dan di sini sering ya ketika mungkin terlibat dalam satu hal di mana harus mengemukakan pendapat. Nah, di sini seringkali kamu dan dia bentrok ya. Jadi mungkin pendapat kamu seperti A dan dia B, dan mungkin juga pikiran kalian atau cara kalian berpikir juga beda ya. Jadi mungkin yang satu melihat dari sisi A, sedangkan dia melihat dari sisi B. Jadi sering ada perbedaan pandangan, sudut pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda ya. Jadi seseorang ini ya seseorang yang sering bentrok dengan kamu dalam hal sebuah keputusan juga bisa ya. Jadi ini adalah orang yang sebenarnya punya hubungan dekat dengan kamu ya, bisa jadi rekan satu pekerjaan atau teman yang ada di dalam satu komunitas ya. Jadi bisa saja. Dan ternyata di balik perbedaan pendapat kalian, di balik perbedaan sudut pandang kalian, dia merasa kamu adalah seseorang yang sangat spesial. Nah, mengapa begitu? Karena di sini dia merasa kamu adalah orang yang bisa beradaptasi. Nah, jadi walaupun mungkin sering ketika kamu dan dia berbeda pendapat, kamu juga mampu untuk melihat ya, melihat dengan jernih ke sudut
pandangnya dia ya. Jadi di sini dia merasa kamu punya nilai lebih, di mana kamu bisa beradaptasi dengan sebuah situasi, sebuah kondisi dan mampu untuk seperti berjalan bersama ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu cukup 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 ini ya, cukup hangat dengan orang-orang sekitar kamu ya, dan bisa mencairkan sebuah suasana ya. Jadi kamu ketika berada dimanapun, kamu akan sangat bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi ini adalah nilai spesial bagi dia ya tentang diri kamu. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ya, siapakah yang menganggap kamu spesial. Di sini dia adalah seseorang yang mungkin sudah tidak lagi berkomunikasi dengan kamu ya. Dimana mungkin dulu kamu dan dia pernah ada sebuah hubungan dekat ya, baik itu mungkin pasangan atau hubungan rekan kerja atau hubungan teman dekat lah ya. Tapi karena satu dan lain hal bisa saja kamu dan dia sudah putus hubungan atau tidak lagi berkomunikasi dan tidak juga saling sapa-sapaan, tidak lagi berbicara, dan ya sama sekali putus ya, sudah berakhir hubungannya ya. Bisa saja ini mantan kamu juga ya. Tapi walaupun begitu, hubungan yang sudah berakhir sampai saat ini dia tetap menganggap kamu sosok yang spesial ya, menurut dia. Nah, mengapa? Karena di sini dia merasa kamu adalah seseorang yang punya banyak impian ya, seseorang yang punya impian dan seseorang yang bisa memberikan banyak janji-janji indah, walaupun mungkin tidak semua janji yang kamu ucapkan itu bisa kamu wujudkan. Tapi kamu setidaknya pernah menjadi seseorang yang memberikan janji indah kepada dia ya. Dan di sini bisa saja dia juga menilai kamu orang yang punya mimpi yang banyak ya, punya banyak bayangan untuk masa-masa yang akan datang, akan seperti apa dan seperti apa aja. Jadi di sini dia menilai kamu punya sebuah banyak ini ya, keinginan atau harapan-harapan kamu yang sangat banyak dalam hidup kamu ya. Jadi dia juga merasa kamu sebenarnya ya cukup spesial ya, walaupun saat ini hubungan kamu dan dia sudah berakhir. Setidaknya dari dia mungkin dia bisa seperti terinspirasi untuk memiliki impian-impian juga untuk dirinya ya. Bisa saja impian masa depan, impian atau tentang hal apapun itu ya. Karena kamu orang yang pandai menciptakan sebuah khayalan indah ya. Nah, jadi tidak ada salahnya dong selagi kita hidup kita punya banyak mimpi ya. Nah, selagi tidak hidup di dalam mimpi ya, tapi hidup itu memang harus punya mimpi. Dan dia merasa kamu orang yang bisa juga memberikan dia seperti membayangkan sebuah hal indah untuk diwujudkan ya. Jadi mungkin untuk dia yang tidak memiliki tujuan hidup atau tidak tahu arah hidupnya, nah ketika bertemu dengan kamu mungkin kamu hadir dengan banyak impian-impian kamu ya, yang belum tentu juga semua bisa terwujud, tapi di sini kamu sangat-sangat optimis dan punya banyak harapan untuk kehidupan kamu. Jadi di sini dia merasa kamu sosok yang sangat istimewa ya. Dan di kartu selanjutnya kita lihat siapakah dia yang menganggap kamu spesial ya. Nah, di sini ada kartu 2 tongkat. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang sudah memilih kamu ya. Sudah memilih kamu dalam arti bisa saja dia pasangan kamu saat ini ya. Atau mungkin orang yang dekat dengan kamu ya, gebetan kamu, atau mungkin ya memang suami atau istri kamu. Dan seseorang ini juga seseorang yang punya banyak semangat ya. Semangat yang besar, memiliki semangat yang besar, terutama untuk mewujudkan hal-hal yang ingin dia capai dalam hidupnya ya. Jadi dia selalu punya tujuan, selalu punya hal-hal yang ingin diraih ya. Dan jadi orang ini juga seseorang yang selalu ingin maju ya, dan selalu berusaha untuk melihat masa depan ya. Jadi ketika dia merasa sesuatu hal itu bisa untuk membuat masa depannya lebih indah, nah di sini dia akan memutuskan untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi orang ini juga seseorang yang punya semangat yang besar ya, semangat juang yang besar, dan dia merasa kamu adalah sosok yang sangat spesial ya bagi dirinya.
Mengapa? Nah, karena di sini kamu adalah seseorang yang bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup dia ya. Jadi ini juga tentang bisa saja apa yang kamu lakukan terhadap dia dan yang dia lakukan terhadap kamu di sini seimbang menurut dia ya. Jadi bisa saja orang ini memang orang yang dekat dengan kamu saat ini ya. Jadi saat dia menyayangi kamu, kamu juga bisa membalas dengan rasa sayang yang cukup besar ya. Jadi dia merasa kamu sangat spesial untuk dirinya ya. Kamu juga bisa membuat dia seperti berubah atau melihat sebuah perubahan, atau mungkin kamu membuat sebuah perubahan hidup juga ya. Di sini dia merasa kamu sosok yang kuat, mampu bangkit dari keadaan apapun, walaupun mungkin keadaan yang cukup tidak nyaman. Di sini kamu juga mampu merubah dan bangkit kembali dari keterpurukan, dari hal yang kurang nyaman tersebut ya. Dan di sini apa yang dia berikan kepada kamu, dia juga mendapatkan balasan yang setimpal ya. Bisa saja itu perasaan dia yang mendalam kepada kamu, kasih sayang dia, dan apapun itu di sini dia merasakan kamu juga memberikan hal yang sama terhadap dia ya. Jadi kamu sosok yang sangat spesial buat dirinya, dan inilah orang-orang yang menganggap kamu spesial ya. Dan terima kasih untuk para sahabat V yang sudah hadir menonton video ini. Siapapun mereka yang menganggap kita spesial ya, kembali lagi itu menurut mereka ya. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa harus terlihat spesial ya. Nah, terima kasih untuk para sahabat V yang sudah hadir dan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.